Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Elis Lulu Maknunah. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang menyediakan oksigen untuk pernapasan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia dan untuk makhluk hidup lain di muka bumi ini. Bagian manakah dari tumbuhan ini yang berperan dalam proses tersebut? Pernahkah adik-adik bertanya, mengapa daun berwarna hijau? Ada juga loh daun yang berwarna merah atau kuning. Atau mungkin kalian ingin tahu mengapa daun bagian atas itu lebih hijau dan mengkilap dibanding daun bagian bawah? Adik-adik tertarik bukan untuk mengetahuinya? Ayo kita pelajari materi ini dengan semangat. Histologi adalah ilmu tentang jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki asal, struktur, dan fungsi yang sama. Ada dua macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah sel-sel yang selalu berada dalam fase pembelahan. Ada meristem primer yang menyebabkan pertumbuhan primer. Contohnya meristem apikal pada ujung akar dan ujung daun. Dan meristem sekunder yang berasal dari jaringan dewasa yang sifatnya berubah kembali menjadi meristematik. Contohnya adalah kambium. Yang kedua, jaringan dewasa. Jaringan ini merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah perubahan bentuk sehingga dia memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa pada tumbuhan ini ada 4. Yang pertama adalah jaringan pelindung. Letaknya paling luar, contohnya adalah jaringan epidermis. Yang kedua adalah jaringan dasar atau pengisi. Jaringan ini terdapat hampir di seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah jaringan parenkim atau korteks, jaringan mesofil, klorenkim, empulur, dan yang ketiga adalah jaringan penyokong, berfungsi untuk menguatkan. Ada dua macam jaringan penyokong, yaitu kolenkim untuk menyokong organ tumbuhan yang masih muda dan sklerenkim untuk menyokong bagian tubuh tumbuhan yang sudah tua. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut atau vaskuler. Ada dua macam jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Untuk fungsinya, adik-adik ingat siamin popolotot ya. Siamin, xilem mengangkut air dan mineral. Popolotot, phloem berarti mengangkut hasil fotosintesis. Nah, dari berbagai jaringan inilah nantinya akan menyusun organ-organ seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar secara membujur dari ujung sampai ke pangkal itu adalah daerah pembelahan, daerah pemanjangan, daerah pendewasaan. Sedangkan secara melintang jika dilihat dari luar ke dalam itu terdiri dari jaringan epidermis yang sebagian sel-selnya itu berdiferensiasi menjadi rambut akar, berfungsi untuk memperluas daerah resapan akar. Kemudian ada jaringan korteks dan endodermis. Endodermis adalah selapis sel yang mengalami penebalan dinding. Endodermis ini berfungsi untuk daerah penyerapan air, atau mengatur jalannya larutan yang diserap dari akar sampai akhirnya menuju ke silinder pusat. Nah, bagian tengah dari akar itu adalah silinder pusat yang terdiri dari peristikel, xilem, dan phloem. Secara umum, akar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral sampai ke daun. Kemudian mengokohkan tanaman dan ada beberapa yang berdiferensiasi menjadi penyimpan cadangan makanan dan untuk bernafas. Yang kedua adalah batang. Batang berfungsi untuk mengokohkan tanaman di atas tanah sebagai alat pengangkut dan sebagai cadangan makanan juga. Secara anatomi, struktur batang itu tidak jauh berbeda dengan struktur akar ya. Untuk batang tanaman dikotil, adik-adik hanya perlu ingat ekor punya kambing si emen. Epidermis, korteks, phloem, kambium,
xilem, dan empulur. Nah, pada batang tanaman dikotil, di antara flum dan xilem itu terdapat kambium, sehingga jaringan pengangkut pada batang itu teratur. Nah, sedangkan pada tanaman monokotil tidak ada kambium, sehingga jaringan pengangkutnya tersebar. Melalui berkas pembuluh ini, air dari akar itu akan menuju ke daun melalui perantara batang. Jadi berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut dari akar sampai akhirnya nanti sampai ke daun. Dan organ yang selanjutnya dari tumbuhan adalah daun. Fungsi daun sebagai tempat fotosintesis dan sebagai tempat transpirasi atau penguapan. Struktur daun terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Pada epidermis atas terdapat lapisan lilin atau kutikula, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Di antara epidermis itu ada stomata. Jaringan mesofil terdiri atas jaringan tiang dan jaringan spons. Jaringan tiang palisade atau jaringan pagar tersusun rapat, berisi banyak klorofil sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan jaringan spons bulat-bulat seperti SpongeBob ya, berisi sedikit klorofil. Berarti dari sini sudah terjawab mengapa daun bagian atas lebih hijau daripada daun bagian bawah. Pada tumbuhan monokotil, jaringan mesofil tidak berdiferensiasi menjadi sel palisade atau spons, tetapi berupa sekumpulan sel yang seragam. Kemudian di tulang daun itu adalah jaringan pembuluh terdiri dari jaringan xilem dan jaringan flum. Bunga. Sebagai organ reproduksi, bunga memiliki struktur alat perhiasan bunga yang terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Dan alat reproduksi yaitu putik dan minang sari. Jika dalam satu bunga terdapat alat perhiasan dan alat reproduksi, maka bunga itu disebut sebagai bunga lengkap. Namun jika hanya alat reproduksi saja, itu sebagai bunga sempurna. Kemudian buah dan biji. Jika setelah terjadi fertilisasi diikuti dengan pembuahan, maka bakal buah akan menjadi buah. Dan bakal biji yang berada di dalam bakal buah akan menjadi biji. Nah, ternyata materi, struktur, dan fungsi jaringan pada tumbuhan tidak sulit kan adik-adik? Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!